Karena rata-rata sih kalau orang ekonomi harapannya kerja. Nah ini kan satu Jadi kalau tidak kerja ya bingung gitu. wah apalagi kalau ngobrol itu ini Pak kalau wah banyak obrolan nih kalau urusan Banyak kali dapat tinggi ya. Gak cukup 2 hari. ini memang harus Kompleks, dibikin ya? harus Kompleks. dibikin beberapa episode nih Pak. Kompleks kalau bicara Kompleks. pendidikan. Satu hal pokoknya ini juga terkait Pak, terkait kita nggak berkarya, UMKM nggak jalan, ahli-ahli ekonominya nggak bisnis. Karena apa? Lingkungan kita juga tidak mendukung. Nih, saya explain ya. Nomor 1 Pak, begitu anak kita disekolahkan, anggaplah paling gampang karena ngomong ekonomi ya, jadi sekolah ekonomi gitu, sarjana ekonomi. Begitu keluar Pak, terus dia memulai bisnis itu, mau dagang cilok gitu, mau dagang ini, mau dagang ini. Itu nomor 1 tantangan terbesar dari rumah sendiri Pak. Kata orang tuanya, ente di sekolah-sekolah yang tinggi, gitu-gitu doang. Oh, dimarahin Pak. Begitu kerja, bangganya luar biasa orang tua. Tuh anak saya kerja di Bank Mandiri. Tuh anak saya kerja di sini, apalagi jadi PNS. Oh, luar biasa bangganya. Memulai bisnis tuh nggak ada artinya itu. Itu dianggap satu kegagalan. Dia di sekolah yang tinggi itu gagal karena anaknya cuman bikin, nih Pak, bikin gini-gini aja. Aduh, ente ngapain sekolah tinggi-tinggi bikinnya gini-gini doang. Kan gitu. Padahal saya meyakini kalau anak kuliah itu punya grand strategi yang lebih bagus daripada hanya sekedar, mungkin orang yang lulusan SMP bikinnya cuma bikinnya aja. Tapi begitu anak lulusan kuliah, sudah otaknya beda, ada perencanaan dan segala macam, nanti pasarnya gimana. Nah itu tidak dilihat, itu 1. Nomor 2, lingkungan teman-temannya Pak. Dia nggak dengar omongan orang tua, nggak dengar apa. Saya mau bisnis. Nah terus temannya kerja. Begitu temennya kerja, bulan depan tuh nongkrongnya di Starbucks Pak. Dapat gajian, foto cepret. Gelo Cina saya masih gini aja. Dia udah bulan depannya lagi beli handphone baru. Bulan depannya lagi kredit motor. Udah langsung terlihat. Wah, 3 bulan aja udah tanda kutip keberhasilannya itu udah nyata itu. Orang bisnis 3 bulan Pak, aduh baru korek-korek, belum apa-apa. Udah gitu Pak, misalkan nih, bisnis jalan dalam beberapa bulan atau 1 tahun 2 tahun, dia tuh tidak bisa menikmati hasil keberhasilannya. Kenapa? Untuk mereinvest lagi, beli mesin, beli bangunan, beli alat, penambahan kapital, penambahan modal. Orang lainnya tambah beli mobil, beli segala macam. Wah, udah panas. Udah panas duluan. Kan gitu Pak? Iya betul. Jadi bayangkan orang-orang yang pengen masuk dunia bisnis itu sudah mentalnya udah mental militer. Udah tahan begitu-begitu dah. Ngadepin di rumah, ngadepin lingkungan. Wah, apalagi lingkungan tangganya, anaknya sama-sama kuliah udah kerja, kitanya bisnis, wah diomongin udah mampus. Nah ini nih yang budaya ini yang kadang ya ini udah di luar konteks obrolan bagaimana menyelesaikan bangsa ini Pak. 2 ya tadi, lingkungan keluarga ya, lingkungan pergaulan sendiri, dan terakhir nih yang paling berat di dunia bisnis lagi. Dia maju, dia salah nerapin tadi yang harusnya investment, beli mobil, beli apa, poya-poya, udah selesai. Ya hidup. Yang ada nggak jadi apa-apa itu, dan itu akan dijadikan contoh lagi. Tuh buktinya bisnis gagal gitu loh. Orang akhirnya udah punya selamat aja, kerja aja. Terus jadi kapan dong Mas menikmati bisnis sesungguhnya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Bisnis tuh apa ya?
prosesnya yang dinikmati, bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Bukan. Saya nggak ngerasa apa, beli sesuatu itu udah anggap aja proses gitu. Saya menikmati bisa bikin gini, seneng terjual tuh kenikmatan di situ. Kalau ngomongin hasil sekarang gini, saya beli mesin laser 2 di belakang. Kan mobil 1, Pak. Kalau orang pikirannya itu adalah sebagian daripada menikmati kesuksesan, beli aja mobil. Tapi kan nggak begitu. Nah, tapi saya menikmati bahwa dengan saya punya mesin 2, saya nikmat sekali. Kerja tambah enteng, apa tambah enteng gitu. Nah, dalam titik tertentu semua sudah tertutup gitu. Ini duit mau buat apa lagi ya? Nggak ada lagi gitu. Ada, Pak, titik itu tuh ada gitu. Titik itu tuh ini udah ada, bisnis masih jalan. Duit lebih apa? Nah, itu baru tuh. Dan itu bukan dianggap penikmatan, itu udah kayak ngalir aja. Nah, ini menikmati proses ya. Menarik nih, Mas. Menikmati proses bisnis. Jadi bukan hasil ya? Bukan kalau saya sih, enggak. Hasil tuh ya kadang gini nih, di bisnis nih ya. Hasil tuh bisa hilang tiba-tiba kok. Ditipu orang. Barangnya kena klaim. Yang sudah catatan matematika kita nih udah tinggal terima. Saya pernah klaim banyak, Pak. Miliar saya kena klaim tuh. Akhirnya apa yang kita kejar itu loh? Nggak ada. Bisnis kalau udah selamatnya udah bagus itu udah. Makanya menikmati ini yang paling penting. Kita ada kerjaan, kita kerjakan secara cepat, secara selesai gitu. Hasil dapat udah. Gitu aja. Menikmati proses itu senikmat-nikmatnya gitu loh. Menciptakan produk baru itu satu kenikmatan, mendapatkan pasar baru satu kenikmatan, mendapat rencana-rencana baru satu kenikmatan. Itu. Ya, ini menarik loh teman-teman, menikmati proses, karena kalau yang saya tangkap ya, saya lihat di lapangan itu UMKM itu melihat menikmati hasil. Iya. Iya, bukan menikmati proses. Jadi kalau hasilnya misalnya saya dapat usaha ini nih, bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu, itu hasil gitu. Menurut saya gitu, Mas. Saya sering beberapa kali ngirim produk ke satu toko gitu, nggak ada respon, nggak ada apa, dan itu jutaan gitu, misalnya jutaan. Kalau ngomongin hasil udah minus. Boro-boro untung, para kita malah ke bawah orang gitu, katanya enggak. Nah kayak gitu mau ngomong apa coba? Nah, itu kan, tapi kan itu bagian daripada proses besar itu loh. Oh ini gagal sini, oke, buang. Oh gagal sini, oke, buang. Tapi kan dari balaking itu kan ada intangible profit gitu. Keuntungan yang tidak terlihat dalam bentuk pengalaman. Nah ini kan yang akhirnya kita tuh jadi ahli di sini, Pak. Menghadapi kenapa orang bisnis itu punya feelingnya kuat. Saking banyaknya pengalaman, saking banyaknya kegagalan. Orang bisnis bukan sukses. Suksesnya itu dari kegagalan gitu. Gagal terus, Pak. Gagal terus bukan. Tapi sebentar, gagal terus tapi mindsetnya jangan gagal dong. Bukan, jadi kegagalan itu bagian daripada kesuksesan itu sendiri gitu. Karena ada gini, ada beberapa orang yang mindset ya, bicara bisnis kan bicara mindset. Kalau mindsetnya saya udah bilang nih bahwa bisnis ini saya gagal, ya akan gagal terus kan? Iya betul ya, akan begitu terus. Karena sudah didahului mindset yang itu kayak mental block gitu loh. Iya betul, mental block ya. Mental block tuh udah ya kayak tadi di awal, nanti disuruh bikin ini jualnya ke siapa yang mau beli. Kayak itu mental block itu. Orang sudah membatasi dirinya sendiri tanpa tahu bahwa Tuhan punya rencana lain gitu dengan apa yang kita kerjakan gitu kan kita nggak pernah tahu itu. Bisa jadi kita gagal di sini tuh sama Tuhan, ente tuh anggal temen sih gitu, ada loh yang lebih bagus gitu kan. Oke, jadi kegagalan itu adalah salah satu cara untuk menikmati proses. Iya nikmati aja gitu. Santai aja. Nah, oke, saya menikmati. Nih, misalnya saya bisnis nih menikmati. Oh, ini. Artinya kan bukan hanya sekedar menikmati, belajar dari proses itu kan? Iya, betul. Misalnya saya gagal nih di satu sisi. Berarti saya harus belajar dong bahwa kenapa ini bisa gagal ya? Oh, ternyata masalahnya ini. Bukan saya mundur teratur, males di situ gagal.